Ya, itunya berikutnya sama. Login, persyaratan umum khusus, gitu ya, di scan itu ya, aplikasi dan seterusnya sama. Hanya yang satunya aja, koordinasi dulu. Bagi yang luar negeri gimana? Ini mah harus ke Jakarta dulu ya. Ya. Dia minta surat dulu rekomendasi untuk PPDB ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu Bapak Ibu ya. Yang kesananya nggak usah dibahas lagi. Pokoknya mas sekali lagi, bagi yang berasal dari di luar Provinsi Jawa Barat, asalnya mangga ke cabang dinas arahkeun. Dia datang ke sekolah SMP misalnya, atau misal ke sekolah tujuan, arahkan aja Bapak Ibu langsung ke cabang dinas. Terus dia datang dari Taiwan, gitu ya, dari Taiwan, langsung lapor dulu ke Kementerian Pendidikan, ke direktorat terkait, ya. Baik, untuk daftar ulang nanti dokumen persyaratan itu tolong disiapkan. Nanti kalau ada kemungkinan memungkinkan fotokopi diperlihatkan dengan aslinya. Kalau saya tanya mah itu ke sekolah-sekolah saya nanti Pak setelah masuk itu paling gini aslinya teh kondisi kieu mah gitu ya. Kecuali kalau Juli sesuai dengan harapan Pak Menteri kita bisa tatap muka ya. Kemudian bukti tanda diterima disiapkan, dicetak dari website PPDB. Nah, bagi calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal, tanpa pemberitahuan itu berarti terdaftar ulang ngaranna gitu. Dianggap mengundurkan diri. Nah ini, teman-teman operator dari SMP, teman-teman dari SMA, SMK, ada di sini ya. Nah ini hasil diskusi dengan Ombudsman kemarin khusus tentang pengaduan ini Bapak Ibu. Ini harus kita pilah. Pengaduan itu ada dua, pengaduan yang untuk pelayanan dan pengaduan untuk pelanggaran PPDB. Kalau pengaduan pelayanan kan berarti di level satuan pendidikan ya gitu ya. Misalnya informasi itu tidak jelas gitu ya, tidak mau membantu itu pelayanan. Tak ada pelanggaran, ya pelanggaran tadi ya, menyembunyikan identitas, memasukkan identitas dan sebagainya lah, pokoknya pelanggaran. Nah, untuk yang sifatnya hanya pelayanan, pengaduan pelayanan itu mah cukup aja diselesaikan di tingkat satuan pendidikan oleh teman-temannya. Jadi gitu teman-teman operator. Tidak semuanya dibawa ke sampai tingkat cabang dinas. Yang sampai tingkat cabang dinas itu hanya yang sifat-sifatnya pelanggaran karena nanti untuk terus disampaikan ke dinas provinsi. Kemudian waktu pengaduan itu adalah 3x24 jam dan mohon sama-sama kita sepakat bahwa kalau mereka mengadukan diprioritaskan adalah orang tua atau siswa yang bersangkutan. Jika wali misalnya tantenya, omnya gitu kan wali itu ya, tante atau om akina wali kan. Harus dilengkapi surat kuasa. Ya. Tentunya ditandatangan bermeterai. Kemudian mengupload fotokopi identitas yang mengadu. Kemudian mengadu mungkin anak-anaknya, bapak ibunya pasti orang tua anak kan. Kemudian mengisi formulir pengaduan, menyertakan foto bukti permasalahan. Nah, seandainya Bapak Ibu ya tadi si yang mengadu tiba-tiba ke cabang dinas, ditolak aja kalau belum ada tadi ya itu apa sih sebutnya tuh? Yang jadi dia daftar harusnya kan dia ke satuan pendidikan SMA, SMK, tapi manehna teh loncat langsung ke cabang dinas, ditolak. Dia harus ikut dulu prosedur dari awal. Berikutnya, ini helpdesk nanti yang menjelaskan. Pelanggaran tadi sudah, ya. Pelanggaran ini pemalsuan bukti, menggunakan dokumen yang tidak sesuai, menggunakan dokumen bukti prestasi palsu, menetapkan persyaratan PDB bertentangan dengan ketentuan PPDB, persyaratan tadi ayah-ayah, padahal sudah ada di Juknis, melakukan pungutan dikaitkan dengan pendaftaran PPDB, melakukan pungutan sumbangan terkait dengan pelaksanaan PPDB. Nah itu ya, itu namanya pelanggaran. Ya. Yang itu yang bisa naik terus. Kalau yang pelayanan mah bereskan. Ini daya tampung saya kira paham ya. Ini kita bacanya begini yang ini ya. SMA itu kan maksimal 36 rombel. Ya, kalau dia 3 jenjang berarti maksimal 1 jenjang itu 12 rombel Bapak Ibu. Jadi daya tampung PPDB SMA maksimal 12 rombel, bukan 36 rombel. Ya, 12 rombel. Jumlah siswanya tergantung ya. Bisa minimal, bisa maksimal. Jadi boleh atunya benernya 20-nya minimalnya. Nah,
SMA William ya 20 kan bener kitanya. Jangan ah. Ya udah aja kita maksimalkan 36. Untuk SMK juga kita bacanya begini, itu kan 72 rombel bagi 3, berarti maksimal program aliannya misalnya ayat 11, bisa wae satu angkatan itu dia sampai 24 rombel. Jadi bacanya sekali lagi SMA anak teman-teman SMP MTS tolong dibacanya untuk SMA 12 rombel maksimal. SMK 24 rombel. Di mana angka 12 tilu genep bagi tilu. Di mana angka 24 72 bagi tilu. Ini prestasi. Nah, ini teman-teman. Ya. Tahun ini perbedaannya seperti ini. Untuk juara internasional 1, 2 dan 3 dan juara 1 nasional itu langsung diterima. Ya, Bapak Ibu ya. Ini berarti adalah yang diselenggarakan harusnya oleh Kemdikbud dan dan Kemenak ya. Kalau selain yang tadi yang poin A berarti tetap ada acuan misalnya yang berjenjang ya, hati-hati Bapak Ibu ya, berjenjang. Jangan tiba-tiba dia ikut misalnya futsal atau silat di tingkat internasional, tingkat regional, tingkat ASEAN. Tapi berangkatnya atas nama klub, tiba-tiba tanpa jenjang dia juara di sana ya. Berikutnya untuk kejuaraan, baik kita lihat kriterianya teman-teman operator diprioritaskan, diutamakan adalah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi Bapak Ibu, untuk yang diselenggarakan oleh non-Kemdikbud, non-Kemenak juga ada skornya. Cuman perbedaannya tidak begitu besar lah. Beda paling 10 poin lah. Ya, saya juara 1 internasional 410 karena diutus oleh Kemdikbud. Tapi ada yang ikut tadi pecah silat 400, beda 10 sebenarnya. Kecil ya perbedaannya. Ya. Baik, tadi sudah dibahas bahwa prestasinya itu selama dia menjadi siswa SMP. Berarti jangan paling lama 3 tahun atunya. Ya, selama dia menjadi siswa SMP. Lamun main 5 tahun di SMP, berarti bisa 5 tahun. Eta sibuk teuing manehna bertandingnya Bapak Ibu. Baik, berikutnya ini kategori prestasi dari perlombaan. Ada yang diselenggarakan oleh Kemdikbud dan Kemenak dan ada yang non Kemdikbud non Kemenak. Nah ini untuk prestasi bidang agama. Yang di agama Islam hafiz, musabakoh, dakwah, ya, dacilnya, dakwah kecil, kasidah, nasid. Nah termasuk juga untuk agama non Islam, Kristen, aliran kepercayaan. Kalau mereka ada prestasi apa aja di bidang mereka aliran agama dan kepercayaannya, tinggal minta keterangan saja kepada kantor agama, departemen agama yang terdekat ya. Ya, kantor Kemenak yang terdekat berarti di kabupaten kota lah gitu ya. Kalau itu bisa juga dari lembaga penyelenggara ya seperti misalnya lomba kasidah, lomba nasid, itu lomba dakwah di TV misalnya gitu ya. Nah, itu seperti itu. Berikutnya untuk hafiz Bapak Ibu ya. Yang hafiz itu kalau dia itu hafiz 11 sampai 30 juz itu dia setara dengan juara internasional. Kalau dia 7 sampai 10 juz itu 1 nasional. Ya, kalau dia 4 sampai 6 juz itu adalah 1 juara tingkat 1 provinsi. Tapi kalau kurang dari 4 juz alias 3 juz ke bawah itu prestasinya juara 1 tingkat kabupaten. Jadi lamun hafalna Al-Baqarah unggul dianggap eta teh 3 juz gitu. Jadi bagi yang hafiz itu yang 7 sampai 30 otomatis diterima Bapak Ibu ya. 7 sampai 30. Karena apa tadi? Juara 1 tingkat nasional, juara internasional itu langsung diterima. Ya, ini mana tadi teh? Nah ini ya, ini langsung diterima nih. Ya, juara internasional, juara nasional langsung diterima juara 1-nya. Berarti kalau hafiz, wah mudah-mudahan ini mendorong ya SMP, MTS anaknya kabeh budak teh boga kelas berapa? Kelas 9 ada 10. Ada 10. Ada 10 betul. 10 siswana sabaraha aya 33. Jadi jumlah siswana 330. Sadayana hafiz sampai misalnya sampai 10 katarima kabeh sigana teh. Ya, mendorong lah. Berikutnya prestasi untuk ilustrasi, ya Bapak Ibu disesuaikan lah
dengan tingkat wilayah memberikan piagamnya ya. Aduh, ini untuk pramukaan Bapak Ibu, pramukaan ini kita lihat mau di tingkat internasional, nasional, kita lihat tetap ada surat keterangan dan fotokopi sertifikat atau piagam dan harus dilegalisir. Kita lihat legalisirnya tidak Kuarnas ya, kita lihat di Kuarda berarti ya. Berarti Kuarda bisa di provinsi, bisa di kabupaten, bisa di Kuarcap malah ya. Nah, Bapak Ibu di kabupaten ya, bisa di provinsi, di kabupaten. Untuk juara juga 1 2 3 kita lihat ya, dilegalisir. Waduh, ke Warnas Bapak Ibu lamun LT5 mendingannya oh berarti kudu siap-siap ke Jakarta heula di mana kantornya eta Kuarnas teh. Gitu. Yang ketiga untuk partisipasi ya juga sama cukup di fotokopi kegiatan partisipasinya kemudian legalisir itu ya Bapak Ibu ya sama pokoknya intinya mah harus difotokopi piagam sertifikat atau surat tugasnya dan harus dilegalisir tergantung di cabangnya di mana dia ikutnya tingkatnya LT-nya lomba tingkat mana partisipasi tingkat mana nasional internasional tingkat provinsi kabupaten. Di sini tidak ada kecamatan ya. Betul? Tidak ada. Baik, ini seperti ini. Jadi kalau dia ikut Jambore dunia, ikut Jambore internasional regional, piagam pramuka teladan, piagam pramuka Garuda, piagam Jambore nasional, itu kumaha tadi? Langsung diterima ya? Betul? Langsung diterima kan? Nah, kalau yang di bawah itu kesananya ya kita lihat oh ya, yang juara 1 tingkat 5 itu juara 1 nasional dianggapnya berarti langsung diterima. Ya. Berarti yang lainnya di bawah itu kalau bukan juara nasional berarti langsung di scoring ya Bapak Ibu. Ini prestasi yang Kemenak tadi saya sudah sampaikan untuk juara internasional 410 jika tunggal beregu sekian. Saya sudah sampaikan tidak jauh berbeda dengan yang non Kemenak. Kita lihat non Kemenak 400 tunggal. Tapi kalau Kemdikbud, kalau Kemdikbud Kemenak 410-nya. Jadi kita lihat tidak terlalu jauh beda lah. Jangan risau dengan tadi mau dibedakan Kemenak dan non Kemenak. Kemdikbud, Kemenak dan non Kemdikbud non Kemenak perlombaan itu. Tapi kita lihat skornya. Oh bisa diakumulasi ya. Pernah juara 1 tingkat kabupaten, juara 2, juara 3, akumulasi wah luar biasa. Segede skornya. Nah ini yang non Kemenak tadi Bapak Ibu ya. Non Kemenak, non Kemdikbud. Ini tidak usah, ini tidak usah, tidak usah. Baik, saya sampai pada terakhir. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan itu bisa masuk ke web atau laman PPDB Distrik Jabar Prov ID atau bisa lewat email ya Bapak Ibu ya. Baik, mudah-mudahan bagian sesi saya tidak ada pertanyaan, sesinya ramainya nanti di seksi IT. Demikian dari saya, mohon maaf ya atas kekurangan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak, sudah dikembalikan. Halo moderator. Pak Satari, mangga. Kemana Pak Satari, Pak Jen? Sakit Pak Ijen. Pak Satari nunjuk ngiring no kegiatan provinsi sepertosna. Sok Pak diambil alih moderatornya Pak. Halo, ini ada 6 partisipan raise hand tidak kelihatan di saya ya. Yang mana yang raise hand? Tolong dibantu itu. Ada yang raise hand? Ada 6 katanya. Pak Ade nggak boleh nanya, Pak Carap nggak boleh nanya ya. Pak Ujang lo teman. Pak Abdul Syukur, punten ya Pak Abdul Syukur. Siap. Ya.
Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita telah sama-sama dengarkan paparan materi dari Bapak Nurul Huda. Terima kasih Pak Nurul. Saya pikir Bapak teh Ibu, jadi Ibu Ya, Nurul. aduh. Tak abinya rios ibu. Dijawab langsung gua bibir. Apunten, apunten. Oh, dihapunten. Baik Bapak Ibu, mungkin paparan tadi saya rasa tidak akan memuaskan kita semua, ya. Ini masih ada waktu. Pak Nurul siap ya menerima pertanyaan-pertanyaan. Cuman sebelum ke Pak Nurul, kita dengarkan dulu. Ini ada pembagian akun yang akan disampaikan oleh Pak Erwan selaku Helpdesk Kabupaten Bogor. Pada Pak Erwan, kami persilakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Satari, juga Pak Ridwan dari KCD 1, serta Pak Nurul Huda, dan juga di sini saya lihat ada Pak Ramadhin Tarigan. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Ibu Bapak sekalian yang ada di room ini, selamat pagi menjelang siang. Selamat berjumpa kembali dengan saya, di mana saya diminta kembali di tahun ini menjadi helpdesk-nya untuk KCD 1 dan KCD 2. Nanti saya ada bantuan dari Pak Tarigan juga, Pak Ramadhin Tarigan di KCD 1. Ibu Bapak sekalian, di kesempatan siang hari ini saya akan mencoba untuk menerangkan bagaimana cara mempergunakan dari website PPDB ini. Hanya dikarenakan masih adanya perapihan di bagian website PPDB pusat, maka kemungkinan akan bisa dibukanya adalah di besok, di waktu besok. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk menerangkan bagaimana caranya untuk mempergunakan aplikasi PPDB di Jawa Barat ini. Mohon izin share. Ibu Bapak sekalian, sama dengan tahun-tahun yang kemarin, ada 2 website PPDB, yaitu website sekolah dan website untuk pendaftar. Ini saya bukakan, sementara ini yang Delta Maya-nya. Karena untuk yang website resminya ini sedang ada perapihan. Saya contohkan, saya membuka pada akun yang nanti akan saya bagikan, diantaranya yaitu SMP Nanggung ini. Saya coba itu masuk ke SMP, website SMP Nanggung. Jadi nanti Ibu Bapak sekalian, Ibu Bapak sekalian, untuk pendaftaran itu ada 2, ada yang di dalam Jabar dan ada yang di luar Jabar. Untuk yang di dalam Jabar, ini bisa didaftarkan oleh SMP atau MTS-nya masing-masing. Membantu untuk siswa-siswanya bisa mendaftarkan secara kolektif. Tetapi untuk yang di luar Jabar, ini harus mendaftar masing-masing. Sekalipun tempatnya berdekatan dengan Jabar, misalkan di daerah perbatasan seperti kemarin ada dari Al-Azhar yang minta akun. Nah, ini tidak bisa. Bisanya mereka siswanya daftar sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa di kolektif. Nah, untuk yang di dalam Jabar, ini sudah ada akunnya yang nanti akan saya bagikan. Nanti saya mohon izin lewat siapa, saya baru saja membagikannya ke Bapak Satari. Nah, apabila ada operator dari wilayah kabupaten, distrik kabupaten yang memang beliau memang
ditunjuk untuk menyebarkan akun ini, silakan untuk menghubungi saya. Baik Ibu Bapak sekalian, cara pakainya sama dengan tahun yang kemarin, yaitu untuk sekolah, maka mempergunakan sekolah.ppdb.jabar.prop.go.id. Nah ini apabila sudah masuk seperti ini, saya ada di akun SMP Negeri 1 Nanggung. Nah di sini Ibu Bapak apa yang harus dilakukan? Yang pertama Ibu Bapak lihat, perhatikan ke info sekolah. Di info sekolah ini ada profil. Nah ini profil inilah yang harus Ibu Bapak cek. Betulkah nama sekolahnya? Nah kemarin di kabupaten ini ada yang mengganti nama sekolah. Tolong jangan mengganti dengan nama sekolah orang lain. Nah kemudian yang perlu diperhatikan adalah letak ini. RT RW ternyata belum ada. Nah nanti SMP Nanggung, Negeri 1 Nanggung, silakan untuk mengisi RT RW-nya. Dan yang paling penting adalah koordinatnya. Koordinat ini silakan sesuaikan dengan koordinat sekolah SMP-nya. Nah nanti Ibu Bapak bisa mendapatkannya di Google Map. Nah, silakan ke map Google-nya untuk mencari lokasi dari koordinat tikornya SMP Nanggung ini. Nah ini silakan dicari di Google Map. Apabila sudah dapat dan memang ini tidak sesuai, sesuaikan saja. Kemudian simpan. Berikutnya Ibu Bapak, ada yang baru di waktu sekarang ini. Yaitu, nah ini di sebelah kanan, sebelum kita menuju ke bawah, di sini adalah akunnya. Ibu Bapak, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, diperkenankan untuk mengganti password-nya. Kemudian di menu yang kedua, ini ada data kelas yang dulu tidak ada. Nah ini gunanya adalah apabila sudah ada di Perpal PD, harusnya ini sudah ada di Dapodik. Apabila sudah ada di Dapodik, seharusnya ini sudah ada semua siswanya. Seandainya siswanya belum masuk, maka Ibu Bapak bisa melakukan penambahan. Kalau kelasnya kurang, ternyata di sini baru sampai ke kelas 9H. Ternyata ada kelas 9I, maka bisa menambahkan di tambah kelas. Ada siswa yang 9A harusnya bukan 35 tetapi 36, maka bisa menambahkan di tambah siswa. Tadi ada MTS yang bertanya ke saya, Pak, siswa saya ada yang belum masuk ke Perpal PD. Bagaimana caranya untuk menambahkannya? Ibu Bapak bisa menambahkannya pada posisi tambah siswa di sini. Siswa di kelas berapa? Nah, ini ada semua. Jadi sekali lagi siswa itu bisa ditambahkan. Juga bisa dihapus. Ini untuk menambah siswanya. Jadi Ibu Bapak yang di sekolahnya ada siswa yang belum masuk ke Perpal PD bisa menambahkan di sini. Kemudian yang berikutnya user. Ini saya sudah menambahkan untuk admin di SMP Negeri 1 Nanggung ini untuk operatornya. Nah, apabila Ibu Bapak akan menambahkan bisa tinggal add new user saja. Seperti biasa nama usernya apa, kemudian username-nya supaya tampil namanya apa, kemudian password-nya berikan, rule-nya jangan lupa, rule-nya berikan dia sebagai operator. Nah, operator ini yang nanti tugasnya adalah menginputkan seluruh nilai-nilai anak berikut rankingnya. Nah, operator ini bukan hanya bisa satu, tetapi bisa lebih dari satu. Jadi supaya cepat kerjanya bisa tiap kelas diberikan wali kelasnya akun operator. Sekali lagi Ibu Bapak, ini bisa mempergunakan akun operator. Apabila akun operator sudah ada, maka Ibu Bapak bisa. Nah ini untuk sebelum saya masuk ke akun operator, berikutnya SMP itu supaya cepat di dalam
memberikan kelulusan pada anak, tinggal menuju ke rekap kelulusan. Apabila seluruh siswanya lulus, maka tinggal menjawab di sini ya. Kemudian simpan. Jadi rekap kelulusan ini untuk melaporkan keadaan siswanya bahwa siswa tersebut sudah lulus atau belum lulus. Silakan nanti supaya cepatnya itu bisa ke rekap kelulusan kemudian jawab ya. Setelah itu ada akun pendaftar, inilah yang harus dibagikan kepada siswa-siswanya. Agar mereka bisa mendaftar sendiri apabila ada yang akan mendaftar sendiri. Tetapi saya lebih condong untuk ibu bapak di sekolah SMP untuk membantu mendaftarkannya lewat sekolah saja di kolektif supaya lebih cepat. Tetapi kalau mereka ingin sendiri pun tidak jadi masalah, berikan saja akunnya ini. Nah, ini yang harus diberikan kepada masing-masing siswanya. Baik Ibu Bapak, kita menuju ke yang berikutnya. Cara mempergunakan akunnya sebagai operator. Seperti tadi, saya akan masuk ke operator yang sudah saya tetapkan, yaitu OPS 100. Namanya OPS 100. Kita kembali ke ini. Saya coba untuk masuk ke sekolah lagi. Ini saya keluar dulu. Nah, ini akun sebagai operator. Sekali lagi, operator bisa tidak hanya satu orang, tetapi lebih dari satu orang pun bisa supaya mempercepat kerja di dalam penginputan biodata beserta persyaratan. Seperti tahun kemarin, Ibu Bapak, sama biodata dan rapot ini ada menu-menu di sebelah kiri. Kemudian ini keterangan operatornya bisa mengganti passwordnya, silahkan sesuaikan dengan keinginan masing-masing. Nah, ini Ibu Bapak bisa menuju ke biodata untuk mengisikan biodata siswanya. Nah, ini tinggal input saja. Ini sudah ada siswa-siswanya semua, tinggal diinputkan biodatanya. Masuk ke input, nah ini dilengkapi koordinatnya ada yang salah atau tidak. Nah, ini semua sudah terlink ke Disduk Capil. Apabila ada kesalahan di sini, berarti cara membetulkannya kalau yang tidak bisa diedit, berarti harus ke Disduk Capil. Kemudian setelah biodata, jadi sekali lagi langkah yang pertama input biodata, kemudian Ibu Bapak bisa mengisikan nilai-nilai rapotnya di sini. Di menu rapot. Di sini ada input nilai. Nah, input nilai. Silakan diinput. Kemudian apabila akan satu-satu. Nah, nanti akan saya terangkan bagaimana caranya apabila akan secara keseluruhan untuk langsung dengan template-nya. Nanti saya terangkan. Nah, ini pun harus menguploadkan gambar PDF-nya di sini. 3 klik saja. Kemudian di biodata juga. Nah, ini kalau yang akan import data, mempergunakan import data di sini. Nah, untuk mendapatkan template-nya, Ibu Bapak bisa mempergunakan export. Nah, di export ini nanti akan ada kelas, misalkan kelas berapa yang akan di importnya. Nah, itu template-nya akan ada di sana. Nah, template itu diisi, kemudian silakan diimport. Sementara ini mungkin masih ada perapihan di sini, jadi belum bisa diambil template-nya. Begitu Ibu Bapak untuk sekali lagi untuk mengisikan secara
langsung per kelas. Kemudian ada ranking. Nah, ranking ini Ibu Bapak bisa mengisikan di sini dengan mengklik update ranking. Nah, ini anak ini Abdul Holik pada semester 1 rankingnya berapa? Semester 2 berapa? 3 berapa? 4 berapa? 5 berapa? Ini tinggal Ibu Bapak isikan saja. Berikutnya, ya tadi saya sudah menerangkan tentang import data supaya langsung tidak satu-satu untuk rapot dan ranking bisa diisi dengan import data per kelas. Next, yaitu tentang persyaratan. Seperti tahun yang kemarin, persyaratan itu ada 2, yaitu ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum ini adalah untuk mengecek biodata si siswanya. Nah, kalau Ibu Bapak pengen tahu tentang per kelas, maka di sini jangan semua kelas, hanya 9A. Karena wali kelas 9A, berarti Ibu Bapak bisa arahkan ke 9A. Tetapi apabila ingin semuanya, silakan semua kelas. Nah, Abdul Holik ingin tahu, ini NIK ini sesuaikan dengan yang ada di kakaknya. Kemudian cek datanya. Sesuai atau tidak. Nah, kalau misalkan sesuai, nomor kakaknya dimasukkan, kemudian NIK-nya dimasukkan, cek dia sudah melink ke Disduk Capil. Apabila dia itu sudah sesuai, maka akan ada kalimatnya sudah sesuai seperti tahun yang kemarin. Jadi sudah valid. Apabila tidak valid, berarti harus datang ke Dukcapil orang tuanya untuk datang ke Dukcapil, atau juga harus diberikan nanti akan diberikan fasilitas upload buat yang memang tidak sinkron si NIK dan kakaknya. Begitu Ibu Bapak. Kemudian persyaratan khusus. Persyaratan khusus ini sama dengan tahun kemarin, yaitu bagi yang memang misalkan di SMA dia khusus anak guru. Nah, ini dia masukkan ke jalur anak guru. Dia ABK, disabilitas, ABK dia. Maka masukkan ke jalur ABK. Nah, nanti ada persyaratannya yang harus dia upload. Jelas dari dokternya yang menginformasikan bahwa dia itu termasuk siswa ABK. Kemudian untuk yang bukan ABK, jadi ada beberapa. Selain ABK, jalur persyaratan khusus ini juga buat siswa yang SMA atau SMK. Ini SMA nih. Jalur dia pakai prestasi Mau main Pak Ustaz. Punten Pak Admin untuk PS. Saya bilang kita ikutnya bukber sama guru. Ntar gue bawa gini, lu nggak bawa gini, habis gue dicengin. Pesawat sekarang kagak bawa. Alasannya belum 40 hari. Ya. Pak Admin, Ibu, Bapak. Baik, kita kembali Ibu Bapak untuk yang jalur ini khusus itu ada kondisi tertentu. Kondisi tertentu ini seperti yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Nurul Huda, yaitu buat orang-orang yang memang terkena bencana alam. Nah, ini bisa mendapatkan surat keterangan dari desanya, baik desa yang memang terkena bencana ataupun
dia sekarang ada di wilayah mana, tinggal diberikan, diuploadkan nanti ketentuan dari dia itu merupakan kondisi termasuk siswa yang memang terkena musibah. Juga bisa untuk yang COVID, orang tuanya kerja di memang berkenaan dengan COVID, nah itu bisa seperti halnya apa itu, sampai ke tukang gali kubur pun, gali makam pun bisa, asalkan dia mendapatkan surat dari Satgas COVID-nya. Nah, jadi untuk dokter, perawat, nah itu bisa mempergunakan jalur ini, jalur kondisi tertentu. Kemudian Ibu Bapak, kita kembali ke persyaratan lagi yang khusus, selain daripada tertentu, masih ada jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, ini pun harus menguploadkan dari instansi mananya dia pindahnya. Kemudian anak guru ini tidak hanya guru ya Ibu Bapak ya. Bahkan selain daripada tenaga pendidik, tenaga kependidikan pun bisa. Jadi pendidik dan kependidikan. Sekali lagi yang saya dapatkan, nanti lebih jauhnya silakan Ibu Bapak bisa konsultasi dengan Pak Nur Huda. Beliau yang lebih paham tentang kebijakan dari anak guru. Yang tahun sekarang tidak hanya anak guru, tetapi juga tenaga kependidikan bisa dimasukkan di sini. Kemudian prestasi kejuaraan. Prestasi kejuaraan, seperti tahun yang kemarin, Ibu Bapak, itu ada 2. Ini yang di non-akademik ya. Di non-akademik, ini ada yang dikeluarkan oleh Kementerian Kemendikbud atau Kemenag, atau di luar dari Kemdikbud atau Kemenag. Ini ada juga yang pramuka. Juga hafiz Quran. Nah, hafiz Quran sekarang sudah difasilitasi. Pak Irwan, suaranya kemut. Pak Nurul Huda, punten. Pak Irwan, suaranya kemut. Oh iya, iya. Ya Pak, bisa dilanjut Pak? Lanjut. Oke, baik. Atur nuhun. Nah ini Ibu Bapak, untuk yang jenis lombanya dari Kemenag atau Kemendikbud, silakan dituliskan. Seperti ini. Tetapi ini kalau karate itu dia tunggal atau beregu. Nah ini dipilih. Kemudian dia berjenjang atau tidak berjenjang. Yang dimaksud berjenjang yaitu dari mulai kota, provinsi, sampai ke nasional. Itu dia mengikuti. Maka dia bisa berhak masuk ke berjenjang. Nilai berjenjang dan tidak berjenjang memang berbeda. Nah itu Ibu Bapak, sekali lagi buat prestasi kejuaraan. Nah kemudian untuk prestasi rapot. Nah ini prestasi rapot. Ini silakan rankingnya diisikan dengan nilai-nilainya. Apabila dia akan mempergunakan jalur prestasi rapot. Kali lagi untuk anak guru yang diuploadkan adalah ini surat tugas dari kepala sekolah bahwa dia itu betul menjadi guru di sekolah tersebut. Nah kemudian untuk sertifikat pendidik jika ada. Jika tidak ada, ya tidak perlu diisikan sertifikat pendidiknya. Ini opsional. Begitu Ibu Bapak.
Kemudian berikutnya perpindahan orang tua sudah saya terangkan. Nah, kemudian kita menuju ke persyaratan sudah ya, persyaratan umum dan persyaratan khusus sudah saya jelaskan. Ke pendaftaran. Nah, dia itu akan daftar di tahap pertama atau dia di tahap yang kedua zonasi ya. Nah, ini silakan diisikan di tahap pertama atau di tahap kedua. Kemudian rekap kelulusan juga Ibu Bapak silakan seperti yang tadi saya utarakan. Apabila ingin cepat, maka bisa dijawab saja, langsung dijawab ya apabila seluruh siswanya lulus semua. Nah, demikian Ibu Bapak cara mempergunakan akun dari akun sekolah yang nanti akunnya tadi saya sudah berikan ke Pak Satari, tetapi apabila ada orang lagi yang ditugaskan untuk memegang akun ini, nanti insya Allah akan saya berikan ke petugasnya. Jadi saya mohon informasi kepada siapa saya harus memberikan akun ini. Akun SMP dan MTS. Akun SMA belum ada karena memang nanti insya Allah SMA kalau tidak salah Disdik Jabar akan mengundang operatornya di Bandung nanti. Atau via Zoom. Nanti akan dibagikan di sana. Baik, untuk yang berikutnya, apabila ada orang tua yang akan mendaftar sendiri. Nah, setelah akun ini diberikan oleh sekolah kepada orang tuanya, maka orang tua ini bisa membuka website PPDB di pendaftar. Tapi ini saya masih pakai Delta Maya. Kenapa? Karena memang untuk yang aslinya masih dalam perapihan. Tinggal dimasukkan saja akunnya yang diberikan oleh sekolah. Jadi user dan password yang diberikan oleh sekolah, oleh orang tua itu dimasukkan ke sini. Tetapi bukan pakai sekolah depannya. Sekali lagi bukan pakai sekolah depannya, tetapi mempergunakan pendaftar. Apabila ingin mendaftarkan sendiri. Nah ini tinggal di login. Bisa terlihat ya Ibu Bapak ya? Bisa. Halo Ibu Bapak? Bisa terlihat ya? Nah ini Abdul Halik. Ini sudah si Abdul Halik sendiri nih. Bukan pakai akun sekolah nih. Tetapi akun pribadi nih. Nah ini bisa terlihat. Dia harus mengisikan, melihat biodatanya. Apakah biodatanya benar atau tidak. Kalau tidak benar, hati-hati di koordinat. Sekali lagi, tolong koordinat yang jadi patokan adalah koordinat. Juga ini, alamat ini. Nah, tapi koordinat yang paling penting ini. Silakan apabila tidak sesuai, disesuaikan. Kemudian, rapot. Rapot pun bisa diisikan sendiri oleh anaknya masing-masing. Apabila dia ingin mengisikan sendiri. Tetapi saya tidak menganjurkan untuk sendiri. Nah, ini karena ada yang harus di-upload-nya. Berikutnya ini nilai-nilainya yang harus dimasukkan oleh anaknya. Kemudian Ibu Bapak, ada persyaratan seperti tadi, kalau anak juga ingin sendiri mendaftarkan atau orang tuanya ingin mendaftarkan, maka dia pun harus menyesuaikan NIK anaknya dengan kakak. Jangan dimasukkan NIK dari kakaknya, nanti akan terdeteknya tidak valid. Karena kemarin ada adiknya atau kakaknya yang dimasukkan. Akhirnya terjadi tabrakan yang mengakibatkan error. Kemudian persyaratan khusus pun sama. Orang tua
atau siswa bisa memasukkan sendiri, pilih jenjangnya jenjang apa, misalkan SMA atau SMK. Nah, nanti dia mau masuk ke jalur apa. Sementara ini zonasi belum, karena tahap pertama untuk ini. Tetapi kalau upload bisa dimulai dari sekarang. Kemudian Ibu Bapak, berikutnya yaitu pendaftaran. Dia tahap pertama atau tahap kedua. Ini pun sama buat yang daftar per sekolah ataupun masing-masing personal. Jadi ada pendaftaran. Bisa email. Karena dia ngasih kode itu ke email kita. Coba tes dari email aku ya. Demikian Bapak. Pak Erwan, punten di-unmute lagi, Pak. Baik, demikian Ibu Bapak, saya sampaikan tentang bagaimana cara pakai dari akun PPDB 2021 baik dari segi sekolah yang mau mendaftarkan ataupun dari anak atau orang tua yang akan mendaftarkannya. Mengenai akun, sekali lagi nanti saya akan minta arahan dari Bapak KCD 1, harus saya berikan ke siapa ya? Ke siapa, maka nanti akan saya berikan ke orangnya. Begitu Pak, apabila ada pertanyaan, mangga saya kembalikan kepada moderator. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mohon Pak Erwan kembali ke Pak Satari, mangga Pak kasih. Pak Erwan, kan mungkin sementara ini kita buka dulu pertanyaan, Pak. Mangga. Oke. Di sini ada Pak Haji Taufik. Silakan Pak Taufik, di-unmute. Ya, siap. Boleh langsung bertanya, Pak? Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Tadi dari pemateri yang pertama, Pak, tentang kartu keluarga. Khawatir saya salah tangkap, jadi jika calon peserta didik sudah lama tinggal di satu tempat, kemudian dia belum masuk KK, atau kakaknya kurang dari 1 tahun, bisa diakomodir atau dikondisikan dengan surat keterangan dari Disduk Capil. Ini mohon penjelasan, Pak, khawatir nanti ini akan timbul masalah di lapangan, sebab ini termasuk celah yang agak rawan gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Taufik, Kepala SMA 1 Bukit ya, Pak. Pak Nurul, punten Pak. Mungkin bisa langsung menjawab, Pak. Iya, terima kasih. Dengan Pak siapa tadi, Pak? Pak Haji Taufik, Kepala SMA 1 Bukit. Oh ya, betul Pak Taufik. Jadi untuk kakak, memang ada yang bertanya ini, batas tahunnya
Oh ya, sekalian aja nih, biar Pak Topik. Nggak tahu siapa yang bertanya ini. Apakah untuk KK itu ada batas tahunnya, batas terbitan tahun? Sekalian aja. Jadi kalau di Juknis itu KK, ya itunya paling cepat apa ya? Paling cepat ya gitu ya. Paling muda adalah 1 tahun. Gitu ya. Jadi kalau dia daftar misalnya tanggal 7 Juni 2021, berarti KK-nya itu paling enggak tanggal 7 Juni 2020, gitu ya misalnya. Nah, tidak ada istilah batasan minimal ya. Untuk pertanyaan Pak Topik, Pak Kepala Sekolah, yaitu katanya tadi mengenai itu kasus misalnya ada seorang CPD, calon peserta didik, ya, dia misalnya udah ikut, Bapak itu dari SMP mana Pak? SMA mana Pak? Halo, Pak Topik itu dari SMP mana Pak? SMA Negeri SMA atau SMA mana Pak? Halo Pak Topik, SMA mana Pak? Pak, ya sebutlah karena sulit menjawabnya. Misalnya Pak Topik itu dari SMA X gitu ya, SMA Negeri X gitu ya. Di situ saya karena Bapak nggak jawab. Ya Pak? Ya. Nah kemudian di dekat wilayah Bapak itu gitu ya ada SMP. Sebutlah SMP-nya SMP Negeri X ya gitu ya. Nah kemudian salah satu siswanya itu dia berasal dari daerah lain Pak. Dari orang tuanya mengirim dia misalnya ikut sama pamannya, sama kakek neneknya gitu ya. Tapi dia sudah di situ dari kelas 7 SMP. Nah seperti itu Pak. Itu kalau itu tidak bisa jadi celah kan Pak. Itu masa ada anak tiba-tiba pindah di semester semester 6 gitu ya. Dan menjelang lulus nggak mungkin kan Pak. Kalau dia ikut sama neneknya itu berarti dia minimal harus kelas. Kalau mutasi itu syaratnya kelas berapa? Gitu aja kita lihat Pak. Ya boleh nggak kelas 12 kelas 9 dia mutasi menurut aturan kan nggak boleh. Jadi kalau dia di situ sebutlah sudah 2 tahun atau bahkan dia dari awal dari kelas 7 sudah ikut sama kakek neneknya, itu kan bisa Pak. Ya, minta surat keterangan dari RT RW setempat Pak. Itu maksudnya Pak Topik. Gimana Pak Topik? Halo Pak Topik. Pak Topik, tolong langsung direspon Pak Topik. Itu maksudnya Pak Topik. Halo. Kok pada diam ya? Oke Pak, saya Pak. Bagaimana Ya. Pak Topik? Itu penjelasan saya Pak Topik. Ya, saya dari SMA Pak, bukan dari SMP. Iya, iya. Iya. Gimana Jadi, tuh Pak? sebetulnya bukan saya mempermasalahkan, tapi khawatir jadi celah Pak gitu. Sebab tahun-tahun yang lalu juga muncul hal-hal seperti ini. Jadi ada siswa yang sudah lama, sudah malah bukan 1 tahun 2 tahun, lebih dari 5 tahun dia di situ, tapi kakaknya tidak ada. Dulu kan saklek gitu. Kalau selama kakak itu belum 1 tahun itu tidak boleh gitu. Nah sekarang ada surat keterangan, khawatir dimanfaatkan. Kecuali kalau ada opsi tambahan, misalkan seperti tadi Pak. Memang kalau Bapak apa yang Bapak sampaikan, tidak mungkin anak sudah sekolah di situ 3 tahun di SMP tersebut yang zonasinya ya zonasi kita gitu ya. Kemudian ujug-ujug dia bikin kakak baru gitu, tidak mungkin gitu. Ya. Khawatir saja saya khawatir ini jadi jadi celah untuk melakukan hal-hal yang kurang baik gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya, Pak. Ini juga sama Pak kasus ini karena berulang ya Pak. Kasus tadi kakak ya sebenarnya yang lalai sih masyarakat ya Pak ya, tidak memperbarui kakak ya gitu ya Pak ya, Pak Topik ya. Yang lalai masyarakat sebenarnya tidak memperbarui kakak. Itu oke Pak Topik, sementara mudah-mudahan tidak dipakai celah oleh orang-orang oknum tertentu. Masih ada lagi tadi, masih banyak sih sebenarnya. Ya. Ini boleh sekalian Pak di MTS. Yang ada di ini gimana Pak? Yang ada di chat saya jawab gimana Pak? Boleh nggak Pak? Nah, ini Pak Jahuri Pak dari MTS bertanya Pak. Saya dulu. Mangga. Ya, mangga Pak. Saya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari MTSN 1 Bogor Pak. Ya. Itu, mohon maaf ya. Tahun yang lalu sih saya pernah juga nanganin. Cuma saya ingat waktu itu dari pihak operator daftar dulu ke
Distrik Jabar upload biodata siswa dengan nilai kalau nggak salah peleger gitu yang pertama. Terus ini ada lagi yang baru pakai ranking. Kebetulan rapot itu kan K13. Apa memang ada rankingnya gitu? Begitu Pak. Yang kedua tuh. Yang selanjutnya ini ada 4 apa 3 nih. Mohon untuk akun yang ke sekolah, karena saya kan dari Sanawiyah. Apa saya harus ke dinas dulu minta akun buat ke sekolah begitu Pak? Kalau enggak sih pengennya langsung dibagikan sekarang biar kita langsung tahu begitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 2 Halo. pertanyaan itu buat Pak itu ya. Tadi Pak, ya saya hanya 1 yang ini Ya. masalah ranking ya Pak. Kalau buat saya 3 hanya kayaknya Pak. Yang pertama kan upload Pak. Kalau upload ke teknis ya Pak, betul? Masalah pembagian akun juga ke teknis ya Pak. Ya, ya bukan bagian saya Pak itu. Kalau saya ke Juknisnya Ya. khusus ya Pak. Nanti tadi yang penjelasan yang dari teman saya yang kedua tadi Pak ya yang akan menjawab. Baik, mengenai ranking Pak, itu keluhan yang sama. Iya. Mengenai ranking ya Pak, keluhan yang sama di mana-mana katanya karena sudah pakai raport tidak ada ranking gitu Pak ya, betul? Tapi apakah wali kelas tidak punya leger ya Pak? Kan ada leger ya Pak? Betul ya. Betul nggak? Bisa lihat nggak rankingnya Pak dari leger Pak? Nah, ya betul sih. Ya kalau nanti kan itu dari kelas 7 berarti ya kelas 7 ya kita betul, harus tanya dulu ya nanti ya, begitu maksud saya. semester. Apa dia punya arsip? Apa di kantornya punya arsip juga untuk rankingnya? Apa kita nanti Iya, wali kelas masa nggak punya leger? Ya itu takut. Ya kalau saya sih sebagai operator takutnya. Oh iya. Takut nanti dia sulit gitu. Oh iya Bapak operator ya. Oh nanti apa namanya nagih nilai rankingnya susah ya Pak. Iya. Ya kita sayang aja sama anak kita dia mau ketika kita masuk ya. Pak. Khususnya buat wali Ya kelas Pak, ya itu aja Pak. Ya terima kasih Pak. Mangga yang mau menjawab tentang upload sama ya. bagian akun mangga. Yo sama-sama. Baik Pak Johari dari MTSN 1 yang di Parung ini bukan Pak? Tahun kemarin ya. Betul Pak. Itu sama Pak, hampir sama dengan tahun yang kemarin penguploadan. Jadi bisa langsung sekaligus. Nah mengenai akun nanti Bapak bisa dari KCD nanti akan diberikan kepada dinas kabupatennya Pak, Kabupaten Bogor, jadi di kabupaten. Karena kalau dibagikan di sini ini tidak elok sekali karena ini rahasia sifatnya Pak. Jadi biar saja sekolah yang supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh Pak. Jadi nanti saya sudah mengirim ke Bapak Satari. Nanti saya lagi ngebel, lagi dengerin. Nanti Pak Satari nanti akan mengirimkannya ke distrik kabupatennya. Demikian Pak. Bentar Pak. Jadi dari pihak sekolah harus ke distrik dinas begitu Pak? Ke dinas gitu Pak? Ya Pak. Nanti kalau Bapak dibawa ke Menag ya. Nanti mungkin Pak Satari akan menginfokan. Iya, ke Menag saya. Ya, ke Menag Kabupaten dan juga ke distrik kabupatennya Pak. Demikian Pak. Nuhun. Oh iya kalau begitu ya, makasih. Jadi ke Depak dulu nanti saya mintanya mungkin ke Kandepak gitu ya. Iya. Betul Pak. Oke, makasih Pak, makasih. Ya itu. Masih ada pertanyaan lagi Pak? Kita sampai jam 12. Iya nih, ada di chat nih. Banyak orang tua siswa yang tidak mau mengubah kakak. Dia sekolah di Kabupaten Bogor tapi kakak tetap Jakarta. Sementara dia mau daftar tetap di Bogor. Setahu saya dari tahun kemarin tidak bisa Pak. Berarti dia warganya adalah bukan warga Jabar. Dia warga DKI. Maka yang berlaku adalah kakaknya DKI-nya. Ini kan biasanya yang memang dia tadinya ingin sekolah di Jakarta. Jadi sekali lagi kalau tahun kemarin itu tidak bisa.
daftar di Jabar dan menggunakan kakaknya kakak DKI Jakarta sekalipun dia sekolahnya di Jabar. Misalkan di Depok atau di daerah-daerah perbatasan, Cibubur, Bekasi itu kan daerah-daerah perbatasan tuh, tapi dia pakai kakaknya masih kakak Jakarta, berarti dia masuknya ke wilayah Jakarta, bukan masuk ke wilayah Jabar. Kalau dia ingin ke Jabar berarti dia harus mempergunakan jalur prestasi, bukan jalur zonasi. Demikian. Atau nanti ditambahkan oleh Pak Nurul Huda. Baik, saya boleh Pak ya? Ini sebenarnya sudah azan lohor nih, tapi saya ini kesian Pak, banyak pertanyaan ini. Baik, saya sapu aja ya Pak ya. Izin Pak moderator. Oke, saya sapu pertanyaannya. Pertama nih, yang saya mau coba jawab. Jika ada siswa baru pindahan, keterangan domisili kurang dari 6 bulan, masa kelas 9 pindah itu ya? Ya nggak bisa ya Pak ya. Dari SMPN 1 Cipung Bulang. Kecuali dia di situ udah 3 tahun dari kelas 7 di situ gitu bisa. Tapi kalau tiba-tiba 6 bulan ya nggak bisa, akan kurang dari 1 tahun ya. Yang berikutnya juknisnya yang sedang dipakai dong, katanya jangan yang lama. Bapak Ibu, juknis yang terbaru ini sebentar lagi ditandatangan ya. Yang kami presentasikan ini adalah juknis yang terbaru. Kemudian nilai yang digunakan nilai yang mana gitu ya. Yang digunakan hanya nilai pengetahuan. Berarti KI 3 ya. K3 KD dari KD 3 ya. KI 3 ya Bapak Ibu ya, hanya nilai pengetahuan yang dipakai. Berikutnya yang diambil nilai akademik prestasi. Nah, ini nggak ngerti ini pertanyaannya. Yang diambil nilai akademik apakah prestasi untuk sekolah yang menggunakan kurikulum 13? Saya nggak ngerti pertanyaannya. Yang penting beginilah. Jalur ada, tadi jalur prestasi ada 2, jalur nilai rapot, jalur ke lomba atau kejuaraan. Terserah dia mau kurikulumnya apa, sama aja. Ya. Kurikulumnya apa, kurikulum 6 ke 2006 masih ada gitu. Ya. Kurikulum 2013 yang diambil prestasi, rapot, dan kejuaraan. Berikutnya ada pertanyaan. Kalau setiap tingkat kelas, siswanya bergantian diacak. Ya. Kelas 7, saya kelas 7-nya kelas 7A. Naik ke kelas 8 jadi 7B, naik kelas 9 7C, gitu maksudnya mungkin ya. Gitu ya. Kemudian rankingnya gimana? Ya nggak gimana-gimana kan dia kelasnya berbeda. Misalnya ketika saya kelas semester 1 di kelas 7A, ya saya ranking 6, ya gitu ya. Kemudian ranking satunya namanya si Abdul Syukur. Nah kelas 8 saya naik pindah ke kelas misalnya 9B, ya saya di situ juara 6. Nama juara satunya adalah Ade Nur Hudaya misalnya ya. Kemudian kelas 9 semester 5 saya pindah lagi ya misalnya kelas 9C. Nah, di situ saya juara 1. Kemudian jangan juara 1, juara 8. Ranking satunya misalnya Pak Carlam. Enggak apa-apa tuh. Ya, enggak ada masalah Bapak Ibu. Tenang, itu aplikasi yang akan melihatnya ya Bapak Ibu ya. Jadi enggak usah bingung, oh diacak-acak siswanya. Tetap kan yang namanya juara 1 per kelas ya. Per kelas itu kan hanya 1 juara satunya ya. Berikutnya perpindahan ortu untuk karyawan BUMN. Kalau BUMN bisa Bapak ya, BUMN, PLN misalnya gitu ya, bisa BUMN termasuk militer, Polri gitu ya, sama bisa Bapak Ibu ya. Berikutnya di rapot ada 11 mata pelajaran. Ini saya aneh nih, ada sekolah yang 11 mata pelajaran. Ya, kalau kita lihat di rapot itu ada 10 mata pelajaran. Tapi katanya nilai seni budaya dan bahasa Sundanya berbeda. Gimana? Ya gabungin aja nilai seni budaya dan bahasa Indonesianya. Ya, yang penting penjasnya masih ada gitu ya. Ya kan ada 10 tuh. Yang kelompok B-nya digabung katanya dia, seni budaya dan bahasa Sunda dipisah. Nah, kalau dipisah gimana dengan nilai pendidikan jasmani mau dengan prakarya gitu ya. Ya, silakan pilih Bapak. Itu pokoknya 10 ya 10. Nggak tahu nanti dijelaskan sama teman kita tadi apakah bisa dia memasukkan 11 yang ranking 1 memasukkan 11 nilai bisa gitu ya ke dalam aplikasi. Karena aplikasi hanya menyediakan 10. Maka menurut pendapat saya kalau nilai seni budaya dengan bahasa Sunda dipisah gabungkan aja dirata-ratakan sehingga nanti pelajaran penjas orkes masih ada dan prakaryanya juga masih ada. Ya. Maaf.
Ya, habis tuh pertanyaan buat saya segitu, nggak ada lagi. Saya kembalikan ke moderator karena sudah lohor nih Pak. Baik, betul nuhun Pak Nurul dan Pak Erwan. Sami-sami. Bapak Satari, mangga untuk sekedar langsung. Pak. Bagaimana? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Saya masih banyak, Pak. Tapi waktunya terbatas. Karena kalau ngikutin pertanyaan masih banyak, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktunya terbatas. Ini izin Pak, izin. Ya, izin. Ya, mangga. Nah itu, Pak ya, saya mau jawab yang terakhir nih Pak, yang Tafis Pak, Tafis Pak. Oh gitu, mangga. Jawab ya, kesian Pak, penasaran nanti Pak keluar dari sini. Baik yang Tafis mah cukup dari surat dari keterangan dari kantor Kementerian Agama setempat ya Pak. Di mana itu domisilinya? Kabupaten Bogor ya. Berarti dari Kemenak Kabupaten Bogor atau surat keterangan Tafis ya. Tafis berapa juz gitu-gitu maksudnya kan. Tapi tolong tadi kalau Tafis itu kan ada skornya. Nah, bagi yang tadi Tafis 7 sampai 10 itu mah otomatis harus diterima. Nah, kemudian 11 sampai 30 juga harus otomatis harus diterima. Nah, diterangkannya bagaimana? Ya dari Kemenak. Gimana akan diuji dulu? Ya, nanti dengan Kemenak aja ngobrolnya itu si orang tuanya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nurul, Pak Erwan, Pak Tarigan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu SMP dan operator. Di sini juga ada Bapak Ibu Kepala SMA. Ya. Jadi saya berharap ini ada penajaman kembali di setiap kecamatan. Ya. Jadi silakan SMA, SMK untuk melaksanakan koordinasi sosialisasi dengan SMP sekitarnya untuk penajaman, untuk memperkuat. Nanti tinggal menghubungi narasumber ini. Pak Nurul siap ya Pak ya? Siap ya. Pak Erwan, Pak Tarigan siap. Siap Pak, siap insya Allah. Nah, jadi kalau ada kendala teknis nanti dipertajam di kecamatannya masing-masing, dan di sini pun saya rasa tidak semua SMP bisa masuk ini. Karena kapasitas kita hanya 500. Ya, sementara SMP negeri swasta dan MTS negeri swasta juga lebih dari 500. Jadi ini tidak bisa masuk semua gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami mohon kepada Bapak Ibu Kepala SMA, SMK yang hadir pada saat ini, mohon untuk mengadakan sosialisasi lagi kepada SMP MTS sekitarnya. Ya. Supaya apa? Supaya lebih tajam lagi ya pemahamannya. Ya tentunya ini kan udah 2 kali lah kita melakukan PPDB secara online murni ini ya. Itu. Yang online kecuali yang tadi jalur prestasi ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon kepada semuanya, ya ini tadi ada Pak Topik nih, Gunung Putri, segera akan mengundang kepala SMP sekitarnya, negeri swasta, untuk mempertajam. Dan narasumber silakan, ini udah siap 3 orang nih. Ya, ada Pak Nurul, ada Pak Tarigan, ada Pak Erwan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala SMP MTS, ya, akun Kemenag yang MTS dan yang SMP ke Dinas Pendidikan. Nanti Dinas Pendidikan akan menyebarkan kepada Bapak Ibu SMP-nya masing-masing supaya terstruktur ya. Jangan kalau diberikan di sini kan ada yang tidak ya. Dan itu datanya juga masih satu mungkin. Mungkin itu saya rasa cukup Bapak Ibu ya. Pak Johari cukup puas ya, dipuaskan saja. Karena lebih aktif nih Pak Johari. Oke, itu baik, kita tutup sama-sama acara kita dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Saya pembawa acara dari tadi, mohon maaf apabila ada kurang berkenan, ya kata-kata yang kurang berkenan, dan masih hari raya Idul Fitri, ya taqabbalallahu minkum, ya taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin le Pak.